Analisis efektivitas biaya terapi antihipertensi pada pasien hipertensi komplikasi diabetes mellitus rawat inap peserta BPJS di RSUD Sukoharjo tahun 2016. Seperti yang kita ketahui bahwa latar belakang dari jurnal tersebut adalah mengenai biaya dari pengobatan hipertensi itu tersebut, di mana dari pengertiannya adalah hipertensi ini merupakan kondisi kronis yang banyak ditangani oleh tenaga kesehatan yang lebih terisolasi dan juga dikarenakan neuropati. Pasien sering mengalami kesulitan penurunan tekanan darah, detak jantung pada pasien diabetes cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa dari latar belakang penyakit hipertensi ini cenderung komplikasi dari diabetes. Dari latar belakang yang tadi disampaikan, dapat disimpulkan bahwa judul yang dipilih sesuai dengan pendahuluan yang membahas dengan cara menganalisis efektivitas biaya untuk pengobatan komplikasi penyakit diabetes dengan hipertensi yang diambil dari data rekap medik pasien BPJS RSUD Sukoharjo tahun 2016. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran pengobatan, menentukan efektivitas biaya terapi antihipertensi pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2 di rawat inap peserta BPJS RSUD tersebut. Bentuk penelitiannya adalah non-eksperimental atau observasi dengan menganalisis data rekap medis biaya yang diambil langsung secara retrospektif tanpa memberikan intervensi secara deskripsi. Sampel penelitian yang diambil yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 20 pasien, lalu dihitung sampel tersebut berdasarkan hasil tekanan darah yang mencapai target minimal dan dihitung menggunakan nilai SR dan ISR. Untuk kriteria inklusinya, yang pertama pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, pasien yang menjalani rawat inap dan merupakan pasien BPJS di RSUD Sukoharjo. Yang ketiga, pasien mendapatkan terapi obat antihipertensi dalam pengobatannya pada periode pemeriksaan 2016. Yang keempat, data rekap medik memuat identitas pasien, nomor rekap medis, nama, jenis kelamin, dan usia. Tekanan darah, diagnosis hasil laboratorium, biaya medik langsung, dan nama obat yang diberikan. Untuk kriteria eksklusinya, pasien hipertensi komplikasi diabetes dengan kondisi yang hamil. Karakteristik pasien yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh, ada 20 pasien yang dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, lama rawat inap, dan kelas distribusi pasien hipertensi komplikasi diabetes tipe 2 peserta BPJS di RSUD Sukoharjo pada tahun 2016. Dan hasilnya banyak kasus penyakit hipertensi yang terjadi pada kelompok pasien dengan rentang umur 46 sampai 64 tahun. Karakteristik subjek menunjukkan hasil bahwa antihipertensi yang digunakan adalah kombinasi amlodipin, kaptropil sebanyak 11 pasien atau 55%. Kombinasi amlodipin, kaptropil, dan furosemin sebanyak 5 pasien atau 25%. Kombinasi amlodipin dan kandesartan sebanyak 2 pasien atau 10%. Kombinasi diltiazem, kaptropil, dan furosemin sebanyak 1 pasien atau 5%. Dan kombinasi amlodipin dan furosemin hanya terdapat 1 pasien atau 5% dari 20 pasien. Alternatif yang dibandingkan menggunakan nilai SR dan ISR. Dan hasil terapi antihipertensi yang paling efektif biaya berdasarkan nilai SR adalah kombinasi kaptropil 25 mg dan amlodipin besilat 5 mg dengan nilai sebesar Rp7.705. Sedangkan berdasarkan nilai ISR antihipertensi yang paling cost efektif adalah kombinasi furosemid injeksi 10 mg per mili dan amlodipin besilat 10 mg dengan nilai sebesar Rp3.748. Menyampaikan ringkasan jurnal dengan judul analisis biaya akibat sakit serta kualitas hidup pasien diabetes tipe 2 dengan penyakit jantung.
Berdasarkan judul yang dipilih oleh penulis sesuai dengan latar belakang permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu analisis biaya akibat sakit serta kualitas hidup pasien DM tipe 2 dengan penyakit jantung. Hal itu dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan penelitian. Di antaranya adalah menghitung rata-rata biaya langsung dan tidak langsung selama setahun, dan faktor apa saja yang mempengaruhi biaya akibat sakit pasien dengan komplikasi DM tipe 2 dengan penyakit jantung yang melakukan kunjungan rawat jalan di RSUD X Bengkulu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional. Data primer dikumpulkan dengan teknik survei kepada responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur, sementara data sekunder dikumpulkan dari telaah dokumen rekam medis pasien dan dokumen penunjang lainnya. Pasien yang diteliti, sampel dihitung dengan teknik purposive sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebesar 110 orang. Gambaran umum responden yang dianalisa yaitu umur responden sebagian besar berusia 18-64 tahun sebanyak 78,2%. Berjenis kelamin perempuan sebanyak 63,6%, berpendidikan SLTP atau SLTA sebanyak 48,2%, pensiunan 42,7%, lama penderita sakit DM tipe 2 dengan penyakit jantung sama dengan atau lebih dari 7 tahun sebanyak 29,1%, dan lama hari rawat sama dengan 0 sebanyak 84,5%. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya akibat sakit DM tipe 2 dengan penyakit jantung sesuai hasil uji statistik adalah lama hari rawat dan jenis pekerjaan. Berdasarkan penelitian ini juga diperoleh bahwa semakin panjang lama hari rawat, maka biaya akan semakin besar juga biayanya. Akibat penyakit tersebut dengan nilai P sama dengan 0,01 berarti pada alfa sama dengan 5%. Terdapat hubungan yang bermakna antara lama hari rawat dengan biaya akibat sakit, dan dari nilai OR dapat disimpulkan bahwa responden yang pernah dirawat inap mempunyai total biaya yang tinggi 9,9 kali lebih besar dibandingkan responden yang tidak pernah dirawat inap. Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa jenis pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya akibat menderita DM tipe 2 dengan penyakit jantung. Yang dibandingkan disarankan untuk pasien DM tipe 2 dengan penyakit jantung untuk melakukan kontrol rutin setiap bulan serta memiliki efikasi diri yang baik untuk mencegah pengeluaran biaya akibat sakit yang akan terus meningkat. Rumah sakit perlu menyusun clinical pathway dan formularium rumah sakit sebagai upaya agar pasien DM tipe 2 dengan penyakit jantung mendapat pelayanan yang sesuai dengan medical necessity. Ringkasan jurnal yang berjudul Analisis Biaya Utilitas dalam Diabetes, Tinjauan dan Implikasi Sistematis dari Bukti Dunia Nyata. Yang pertama, berdasarkan jurnal yang dipublikasi, judul dengan latar belakang penelitian sudah sesuai karena secara sistematis meninjau analisis biaya utilitas subkelompok CEA yang mengukur manfaat kesehatan. Di Amerika Serikat, biaya yang terkait dengan pradiabetes dan diabetes telah meningkat dari 174 miliar pada tahun 2007 menjadi 245 miliar pada tahun 2012, termasuk 176 miliar biaya medis langsung dan 69 miliar biaya tidak langsung karena kecacatan terkait dan hilangnya produktivitas. Yang kedua, untuk bentuk penelitian penetapan populasi atau sampling, maka pertama tinjauan sistematis. Kami menganalisis informasi tentang CUA yang dikatalogkan di Turf Medical Center Cost Effectiveness Analysis Registry, database komprehensif dengan lebih dari 3.600 CUA dan 9.800 rasio biaya utilitas yang diterbitkan dalam literatur
pre-review dari tahun 1976 hingga akhir 2012. Registry berisi informasi yang diambil dari artikel CUA yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Langkah kedua, skenario realokasi sumber daya data. Rekam medis elektronik Humedica, kami menggunakan kumpulan data rekam medis elektronik atau IMR Humedica 2008 sampai 2012 untuk membantu mengukur pemanfaatan berbagai layanan terkait diabetes di TERF Medical Center Cost Effectiveness Analysis Registry memberikan nilai terbaik untuk uang. Humedica adalah salah satu database IMR terbesar di Amerika yang mencakup data penggunaan klinis dan perawatan kesehatan dari jaringan organisasi penyedia yang mencakup hampir 30 juta pasien di 38 negara bagian. Ini adalah kumpulan data klinis tingkat pasien yang menggabungkan data pertemuan, detail klinis, dan catatan resep pada pasien IMR. Seperti yang dijelaskan di bawah, kami menggunakan data Humedica IMR untuk memperkirakan tingkat pemanfaatan intervensi dan identik sekitar 400.000 pasien di Humedica IMR dengan diagnosis diabetes, termasuk diabetes tipe 1, tipe 2, dan tipe diabetes lainnya, diabetes mellitus dan tipe diabetes yang tidak diketahui. Bagian ketiga, karakteristik pasien yang diteliti. Setiap tahun, sekitar 41.000 pasien dalam kumpulan data Humedica didiagnosis dengan diabetes tipe 2 dan hipertensi. Sekitar 90% diantaranya menjalani pengendalian hipertensi intensif yang dianggap hemat biaya. Demikian pula, kebanyakan pasien diabetes tipe 2 dirawat dengan pioglitazone plus metformin. Terapi yang dilaporkan hemat biaya jika dibandingkan dengan rosiglitazone plus metformin. Untuk bagian keempat, alternatif yang dibandingkan. Untuk pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan terapi kombinasi meglitimida termasuk repaglidin dan nateglidin ditambah metformin, bagaimanapun hanya 55% diantaranya dirawat dengan obat repaglidin plus metformin yang dilaporkan dalam menghemat biaya. Penggunaan detemir insulin plus insulin aspart.